Pertanyaan kedua, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sini, yang Anda yang mau diberikan foto pada boleh saya. sambil nunggu pertanyaan. Sini. Boleh. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN jika kita melihat saat ini tuh IKN itu sudah dalam masa pembangunan, itu Pak. Jadi apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN itu? Apakah akan dibiarkan begitu saja atau mungkin akan diberikan langkah solutif lain begitu Pak? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devon Dirgayu Mangopang, saya mahasiswa dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Devon. Devor. Iya Pak. Pak Devor, ini pertanyaan bagus nih pertanyaannya. Gini, tadi saya bercerita tentang transisi batu bara. Kan tidak semena-mena bukan? Dibuat, dipastikan mereka yang bekerja di dalam sektor itu aman. Begitu juga dengan ketika kita bicara tentang IKN. Oke? Kita ingin alokasi anggaran dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang senyatanya dirasakan oleh warga Kalimantan. Itu prioritas kita. Oke? Kemudian apa yang sudah berjalan, kita akan panggil semua stakeholder bagaimana bisa mengelola agar apa yang dikerjakan di sana itu tidak menimbulkan kerugian. Tapi bila kita terus mengalokasikan anggaran yang besar, bayangkan untuk bangun rel kereta api saja dari Pontianak sampai ke sini itu diperlukan 22 triliun. 22 triliun itu jauh lebih kecil dibandingkan lebih dari 400 triliun untuk membangun sebuah tempat IKN. Kebayang tidak? Dan kami tadi sudah cek, kita mau melakukan revitalisasi kereta api di Sumatera Barat, itu per kilometer revitalisasi itu artinya memanfaatkan ulang 16 miliar per kilometer. Di sini kalau bangun rel kereta kira-kira 60 miliar per kilometer. Jadi anggarannya dipakai untuk itu, tapi untuk yang di Kalimantan kita duduk bersama di IKN supaya ada solusi yang tepat di tempat itu. Gitu ya? Mau interupsi Pak, bisa? Bisa diinterupsi Pak? Pertanyaan saya tadi, IKN ini bakalan diapain Pak? Gitu. Itu begini, sebagai sebuah wilayah keputusannya di undang-undang. Tapi alokasi anggarannya kita akan atur supaya menyelesaikan masalah Kalimantan, bukan hanya untuk satu tempat di situ. Baik, ya? terima kasih Bapak. Terima kasih. Soal menolak atau tidak, anggaran kita terbatas, mari kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan. Salah satunya, bayangkan kami berencana untuk membangun jalur yang membangun kereta api dari Pontianak, Palangkaraya, Banjar, Balikpapan, Samarinda, dan sampai ke atas. Supaya Kalimantan ini tersambungkan. Hari ini Kalimantan itu tidak tersambungkan. Betul tidak? Untuk pergi ke Banjarmasin harus terbang ke Surabaya. Dari Pontianak untuk pergi ke sini harus terbang ke Jakarta. Kenapa? Karena tidak disambungkan satu kesatuan. Begitu transportasinya tersambungkan, perekonomian tersambungkan, maka kemajuan akan terjadi di Kalimantan. Oke. Belum lagi bicara pendidikan. Kita menyaksikan datanya ada. Puluhan ribu sekolah rusak di Kalimantan. Apakah itu perlu dibiarkan? Itu harus dibangun. Selama kita tidak fokus pada pendidikan, jangan harap masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Lalu kesehatan. Jadi hal-hal mendasar ini yang menurut saya jauh lebih penting. Saya ingin sampaikan, bagi sebagian orang di Jakarta sering tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul tidak? Saya bersyukur masyarakat Samarinda bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Yang kita harus selesaikan segera adalah kebutuhan kita. Keinginan kita punya macam-macam, tapi bereskan dulu kebutuhannya. Dan saya percaya bila kebutuhan dasar itu dari mulai pendidikan, kesehatan, mobilitas, transportasi, lingkungan dibereskan, insya Allah Kalimantan akan maju, rakyatnya akan merasakan kesejahteraan. Dan bukan hanya satu lokasi, tapi semua lokasi yang ada di Kalimantan. Tempat ini terlalu kaya untuk penduduknya merasa miskin. Itu jawabnya.